Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya Andri Adili Brilian. Nah, kali ini saya akan berbagi informasi cara mencairkan dana bantuan UMKM atau dana BPUM, bantuan pelaku usaha mikro. Oke, apa kabarnya sahabat UMKM dimanapun Anda berada? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Nah, kali ini saya akan berbagi informasi cara mencairkan dana UMKM. Nah, sebelumnya saya ucapkan selamat bagi teman-teman sahabat UMKM yang sudah mendapatkan SMS pemberitahuan terkait penerimaan bantuan BPUM. Nah, SMS-nya ini seperti ini. Nasabah yang terhormat, Anda terdaftar sebagai penerima Banpres Produktif BPUM. Untuk verifikasi dan pencairan, silakan menghubungi kantor BRI terdekat dengan membawa KTP. Nah, kemudian juga sahabat UMKM yang sudah mengecek secara online di e-form BRI dengan tampilan bahwa sahabat UMKM terdaftar sebagai penerima BPUM. Nah, tampilannya seperti ini. Nomor eKTP terdaftar sebagai penerima BPUM atas nama ini dengan nomor rekening sekian-sekian. Untuk verifikasi dan pencairan, hubungi kantor BRI terdekat membawa eKTP. Nah, bagi teman-teman yang sudah mendapatkan SMS tersebut dan juga yang sudah mengecek di e-form BMI yang ternyata terdaftar sebagai penerima, langkah selanjutnya teman-teman itu harus memverifikasi dan juga nanti harus mencairkan dana tersebut ke Bank BRI untuk kepastian dapat tidaknya. Nah, teman-teman, apabila nanti dapat, kita harus mencairkan dana ini. Kalau kita tetap mendiamkan, tidak melakukan apa-apa, maka dana ini tidak bisa cair otomatis karena perlu diverifikasi dan ada beberapa berkas yang harus diverifikasi oleh pihak bank. Nah, bagi sahabat UMKM, silakan nanti datang ke Bank BRI, dan Bank BRI itu biasanya buka di hari Senin sampai Jumat dari pukul 8 hingga jam 2 atau jam 3 sore. Nah, silakan teman-teman datanglah sekitar pukul 9 atau jam 10 pagi. Nah, sebelum teman-teman berangkat ke sana, teman-teman harus menyiapkan berkas-berkas berikut ini. Karena agar nantinya sahabat UMKM tidak kerepotan lagi bolak-balik mengambil berkas. Artinya teman-teman siapkan saja nanti untuk proses pencairannya. Nah, berkas apa saja yang perlu kita siapkan? Dan sebelum teman-teman mengetahui berkas apa saja, alangkah baiknya teman-teman silakan boleh subscribe channel YouTube saya ini agar sahabat UMKM juga mendapatkan informasi terbaru mengenai perkembangan bantuan UMKM tersebut. Dalam channel ini saya juga mengupdate perkembangan, kemudian mungkin teman-teman ada yang tertinggal informasi terkait bantuan UMKM tersebut. Silakan teman-teman cek videonya. Semoga video di channel saya ini bermanfaat buat teman-teman semua. Nah, selanjutnya saya akan menyampaikan berkas apa saja yang perlu kita siapkan sebelum berangkat atau menuju kantor Bank BRI terdekat. Nah, berkas utama yaitu KTP. Silakan bawa KTP asli. Kemudian yang kedua itu ATM, kartu ATM. Yang ketiga, buku tabungan. Kemudian yang keempat, bukti SMS yang tadi atau bukti screenshot di e-form BRI online. Kemudian teman-teman juga membawa kartu keluarga, kemudian surat keterangan usaha, kemudian juga surat terdampak COVID-19. Oke, saya akan jelaskan beberapa surat ini. Nah, untuk KTP, kemudian buku tabungan, kemudian kartu keluarga, silakan teman-teman siapkan juga fotokopiannya. Karena biasanya juga diminta untuk fotokopiannya tersebut. Jadi teman-teman nanti tidak repot lagi memfotokopi, karena kalau teman-teman tidak memfotokopi, nanti biasanya antri juga di tempat fotokopiannya.
Nah, bagaimana untuk sahabat UMKM yang tidak memiliki buku tabungan? Bagi sahabat UMKM yang tidak memiliki tabungan atau rekening, nanti oleh pihak Bank BRI akan dibukakan atau dibuatkan rekening baru. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir. Artinya kalau tidak ada ATM atau buku tabungan atau rekening, nanti oleh pihak Bank BRI akan dibuatkan rekening atau dibukakan rekening baru. Kemudian untuk kartu keluarga, ini ada beberapa bank yang harus melampirkan kartu keluarga, ada juga yang tidak melampirkan kartu keluarga. Nah, untuk jaga-jaga silakan teman-teman bawa saja daripada teman-teman bolak-balik lagi, karena di kantor Bank BRI kemungkinan ada beberapa yang harus melampirkan kartu keluarga, ada juga yang tidak. Kemudian selanjutnya yaitu tentang surat keterangan usaha. Nah, bagi teman-teman yang belum memiliki surat keterangan usaha, silakan teman-teman membuatnya di kantor desa atau kantor kelurahan di tempat tinggal teman-teman masing-masing. Silakan teman-teman datang kemudian minta buatkan surat keterangan usaha. Nanti dari pihak kelurahan atau perangkat desa akan membuatkan surat keterangan usaha tersebut. Nah, tidak semua bank itu harus melampirkan surat keterangan usaha. Nah, biasanya ada beberapa peserta tidak membawa surat keterangan usaha, tidak apa-apa. Kemungkinan peserta tersebut itu sudah terdaftar atau data keterangan usahanya itu sudah masuk. Nah, bagi yang belum biasanya diminta untuk membawa surat keterangan usaha. Nah, ada beberapa bank yang meminta lampiran surat terdampak COVID-19. Silakan teman-teman sahabat UMKM bisa membuatnya di kantor kelurahan atau kantor desa. Silakan membuat surat terdampak COVID-19. Untuk surat terdampak COVID-19 itu ada beberapa bank yang memintanya, juga ada beberapa bank BRI yang tidak harus melampirkan. Nah, itu berkas-berkas yang perlu disiapkan sahabat UMKM untuk proses pencairan dana bantuan tersebut. Silakan teman-teman disiapkan. Nah, nanti ketika sudah di bank kita harus menandatangani beberapa surat. Nah, yang pertama itu adalah surat pernyataan dan kuasa penerima dana BPUM, bantuan pelaku usaha mikro. Surat tersebut berisi pernyataan bahwa dana yang digunakan tersebut untuk tambahan modal usaha, di mana peserta harus bertanggung jawab dengan dana tersebut. Kurang lebih isi pernyataannya seperti itu. Kemudian surat yang kedua yang harus ditandatangani yaitu SPTJM, surat pernyataan tanggung jawab mutlak. Nah, nanti teman-teman sahabat UMKM harus mengisi kedua surat tersebut, kemudian ditandatangani. Nah, proses selanjutnya setelah kita mengisi surat tersebut, juga kita sudah memberikan lampiran berkas pendukung yang tadi seperti KTP, kemudian kartu keluarga, dan beberapa lampiran lainnya. Selanjutnya oleh pihak bank akan dilakukan verifikasi. Apabila peserta berhak mendapatkan bantuan tersebut, maka dananya akan langsung bisa dicairkan. Untuk proses pencairannya bisa melalui teller dan juga bisa diambil melalui ATM. Nah, ada beberapa kasus bahwa dana tersebut ada yang tidak bisa langsung cair karena dana tersebut ada yang harus diverifikasi dulu, dananya masih terblokir. Nah, pihak bank belum bisa mencairkannya. Kita harus menunggu beberapa hari. Nah, nanti oleh pihak bank kita akan dihubungi. Nah, nanti bisa juga apabila dana tersebut sudah dibuka blokirnya, maka dana tersebut akan dikirim langsung ke rekening kita. Maka kita bisa mengambil di ATM manapun untuk pencairan dana tersebut. Jadi teman-teman, ada beberapa yang bisa langsung cair, ada juga yang harus menunggu. Bisa beberapa hari, juga bisa seminggu, tergantung dari proses pencairannya. Karena ada beberapa dana yang masih terblokir atau tertahan. Kemudian ada juga yang cairnya itu
harus disurvei dulu oleh bank. Jadi pihak bank itu akan mensurvei usaha kita, akan melihat usaha kita apa di rumah. Ada beberapa juga yang seperti itu untuk cairnya dana tersebut. Oke, demikianlah informasi yang bisa saya bagikan terkait cara mencairkan dana BPUM atau UMKM. Nah, silakan teman-teman disiapkan berkasnya, kemudian datang ke bank, kemudian lakukan proses pencairan. Apabila tidak bisa langsung cair, teman-teman nantinya harus menunggu dulu karena tidak semuanya itu bisa langsung cair. Nah, sekali lagi saya ucapkan selamat kepada teman-teman yang sudah menerima dana bantuan UMKM tersebut. Nah, saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton video ini. Silakan share video ini ke teman-teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan manfaat dari video ini. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah klik tombol subscribe. Dan nantinya saya akan sering mengupdate terkait perkembangan dana bantuan UMKM ini. Terima kasih sudah menonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.